menginjakan kaki yang pertama kali di kampus gimana rasanya? Jujur, apa ya? Shock, kaget, tapi excited gitu. Kaget karena aku belajar beberapa hal yang memang sebelumnya nggak pernah aku sentuh. Aku sempet ya, karena omongan emakku kayak kesugesti gitu. Wah, ospek kayaknya ngeri nih. Ternyata ya seru. Isinya kita kayak malah jatuh kayak konser. Ini agak bermasalah nih buat orang yang nggak bisa ngontrol diri, yang nggak punya self control lah. Dia kayak sebelumnya nih, contoh di pondok sholat subuhnya rajin, bahkan even tahajud gitu jalan. 1 bulan di rumah, ya hanya dia yang Tuhan yang mengetahui. Tiap orang bisa menua gitu, tapi belum tentu bisa dewasa. Selamat malam rekan-rekan GD Creatives. Hari ini kita mampir di rumah teman nih. Wah, nah terus kita mau bikin podcast sama salah satu narasumber kita yang lahir tahun 2006, masuknya generasi Z. Mudah banget ya. Karakteristiknya strawberry, manis-manis tapi susah disuruh. Katanya sih begitu. Nah, kita mau nanya nih, sebenarnya kaitannya apa dengan hal itu, beda apa enggak sih? Dan yang kedua, beliau ini baru maba juga. Jadi nanti kita cerita aja tentang mabanya, kuliah di mana, jurusannya apa, dan lain-lain. Oke, mari kita mulai. Siapa namanya? Muhammad Hanif Alisani. Salaman dulu dong. Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat kan? First time. Jangan panik. Ini cuma kamera aja kok. Ya, gimana? Menginjakan kaki yang pertama kali di kampus gimana rasanya? Jujur, apa ya? Shock, kaget, tapi excited gitu. Kaget karena aku belajar beberapa hal yang memang sebelumnya nggak pernah aku sentuh, kayak pendidikan Pancasila. Backgroundku. Aku SMP mondok. Oh. Nah, SMA-nya mondok juga. Oh alah, terus. Masuk kuliah swasta, wah, aku ragu, tapi seneng gitu, bisa belajar. Ya itu tadi yang belum pernah aku sentuh, pendidikan Pancasila contohnya. 6 tahun aku kecimpung, ya itu SD nggak dihitung lah ya, aku SD negeri. Aku kaget, tapi wah ada nih hal-hal yang belum aku tahu gitu. And turns out seru. Belum nanya kuliahnya di mana? Oh. Belum nanya jurusan apa, kuliahnya di mana? Aku kuliah di Bina Sarana Informatika. Oh. Di Margonda. Oh, bukannya kampus yang gede di Bekasi itu ya? Sebelah kiri itu dekat kuburan Perwira ya itu ya? Tapi itu emang pusatnya. Aku ya ngambil terdekatnya aja ini di Margonda. Oh, siap. Oke. Dan nih, udah jadi mahasiswa baru ospek nih. Apa yang dirasain pas ospek nih? Ospek seru. seru. Nggak kayak yang... Tapi jujur ya, sebelum aku berangkat ospek nih, emak tuh kayak ngewanti-wanti, kamu hati-hati, kamu nurut sama cutting. Apa itu cutting? Ya kakak kelasnya senior sini. Oh, kakak tingkat, kakak cutting. Oh, cutting. Soalnya saya kecil di cutting, kayu tinggi namanya. Maaf, aku Gen Z. Oh iya. Masih umur jagung. Iya enggak, nama daerah itu cutting. Oh. Nama daerah di cutting. Terus. Aku sempet ya, karena omongan emakku kayak kesugesti gitu. Wah, ospek kayaknya ngeri nih. Ternyata ya seru. Isinya kita kayak malah jatuh kayak konser. Oh, konser? Iya, seru. Konser apa? Ya, kayak kita dikenalin gitu sama selama 4 tahun kuliah itu kita bakal ngapain aja sih. Terus dikenalin juga tuh sama ormawa-ormawanya apa aja di situ. Jadi jatuhnya lebih kayak event. Oh, kayak event. Beda kan sama kayak yang diceritain emakku dulu berdasarkan pengalamannya emakku. Emang apa yang diceritain sama dia? Ya itu. Apa? Disuruh jalan jongkok segala macam. Itu mah saya dulu. Oh, enggak. Beda generasi. Beda ya? Enggak sih. Kalau sekarang masih ada yang kayak bikin name tag, papan nama gitu masih di depan gitu. Kayaknya. Cewek-cewek kanan kiri di
cepol kanan kiri itu gimana? Kalau sekarang masih kayak gitu nggak? Kayaknya sih udah nggak ada ya. Ya, yang dirasain di kampus gimana kemarin? Yang aku rasain di kampus udah nggak ada kayak gituan. Oh, Kebetulan kan aku kayak asramaan gitu kan. Jadi ya adalah hukum, notabene hukum rimbanya lah. Oh. Kayak mau mandi duluin kakak senior. Kalau sekarang kan kuliahnya online. kamar mandinya banyak kalau sekarang. Kalau dulu mungkin kamar mandinya sedikit kali. Terus ini menarik nih, yang menarik dari Hanif tadi dari pesantren full SMP, SMA, lari ke pendidikan umum atau kampus biasa. Adaptif yang paling sulit di apa sih sebenarnya? Contoh, sorry saya potong. Misalnya yang namanya di pesantren, jam 7 pasti harus sholat duha, rame-rame. Jam 3 pasti udah harus bangun, ya kan? Terus jauh banget nggak sih bedanya, timpangnya dari sisi itu dulu. Yang kedua dari segi mata pelajarannya apa aja. Tadi kan udah disebutin tuh, tapi ada lagi nggak yang lebih mendalam itu? Dari keseharian itu yang paling kerasa. Kayak di pondok nih, kita memang udah strict banget nih, segala jadwal udah diatur lah. Bahkan kita dipaksa buat ngikut itu. Terjun ke dunia kuliah, segala apa-apa memang harus ngandelin diri atas kesadaran diri sendiri. Ini agak bermasalah nih buat orang yang nggak bisa ngontrol diri, yang nggak punya self control lah. Dia kayak sebelumnya nih, contoh di pondok sholat subuhnya rajin, bahkan even tahajud gitu jalan. 1 bulan di rumah, ya hanya dia yang Tuhan yang mengetahui. Meleho ya. Self control tuh emang perlu banget. Padahal dulu pengajaran pendidikannya tuh semangat ya waktu di pondok ya. Terus apa lagi? Alhamdulillahnya aku masih kuat, alhamdulillah. Terus ke lingkungan pertemanan. Nah, iya. Di pondok nggak bisa dipungkiri ya. Di pondok memang ya ada 2 kubu lah. Ada yang memang anaknya baik-baik, soleh-soleh, tapi ada juga yang ngebadung lah. Oh, masa sih? Serius. Saya pikir yang ada di pesantren tuh lurus semua. Tapi ada lah ya. Ada oknum ya. Emang nakalnya gimana? Nakalnya anak pondok sih, ini berdasarkan pondokku aja ya. Iya. Karena fun fact, aku angkatan pertama. Jadi aku nggak punya kakak kelas dan akulah kakak kelas itu. Oh iya. Ya seputar nakalnya pondok aku paling ngerokok, terus kayak malam-malam keluar pondok cabut lah. Nah aku selama mondok, aku yang emang diem-dieman, ya nyari aman lah. Bahaya kalau nanti kayak gitu, soalnya rumah antar rumah dan pondok dekat, nanti orang tua datang. Kalau hilang malam Itu bahaya. dicariin ya. Nah oke, sekarang itu kan dari sisi agamisnya. Dari segi pendidikan formalnya itu kayak gimana? Terjun ke dunia umum, aku jadi ketemu lebih banyak macam-macam orang. Ada yang memang belum pernah aku temui itu di pondok. Ya karakternya bervariasi lah, lebih bervariasi, dan aku butuh waktu untuk membiasakan diri. Tapi selama ini belum ada singgungan kan? Belum. Alhamdulillah damai-damai aja lah. Asik-asik orangnya. Jadi yang mengejutkan. Nah terus bicaranya kan bebas sekarang. Ya kan? Itu menjaga bahasa. Ya menjaga bahasa, menjaga pandangan matanya gimana? Itu. Kan bebas nih. Biasanya kan semuanya terkunci ya kan. Self remind-nya jadi gimana nih masalah itu? Self remind. Astagfirullahaladzim. Susah jawabnya ya, susah. Apa gimana? Karena kalau saya tahu, pernah saya podcast dengan ada juga namanya Saka itu, kalau mau ngomong sama perempuan itu harus surat-suratan loh. Diem-dieman surat-suratan loh. Nah kalau ini kan bebas nih, mengetahui dunia gemerlap luar tuh kan. Wah luas, gimana nih caranya nih? Itu lagi balik. Alhamdulillah aku punya self control ya. Jadi nggak kayak aku
fun fact, 18 tahun kehidupan aku nggak pacaran. Wih, bagus guys tuh. Ditiru nih 18 tahun nggak pacaran. Ironi sih sebenarnya. Ngomong sendiri jawab sendiri, ironi sebenarnya. Dari itu masih. Jangan gitu dong, nggak apa-apa, itu adalah sebuah pilihan kok ya kan. Memang kalau memang sebaiknya sih nggak pacaran memang ya kan. Yang pertama hemat. aku nggak segitunya. hemat kalau nggak pacaran hemat, nggak traktir makan bakso, nggak traktir nonton, nggak traktir macam-macam. Nah, oke, terus sekarang kuliah nih. Kuliah apa tadi kuliah? Informatika. Gimana? Sesuai ekspektasinya antara wah saya tadinya mau milih yang lain kayak nih. Tapi kok jadi milih informatika, itu sesuai nggak antara ekspektasi sama kenyataannya yang dijalani? Aku ekspektasiku masuk informatika ya. Aku pikir tuh semester satunya bakal kompetitif banget gitu. Kayak semester satu ini bakal bikin otak kekuras, terus kayak bisa bikin begadang tiap malam. Turns out ternyata santai banget. Wah. Ya aku kaget aja. Serius. Emang mata kuliahnya berapa? Satu semester berapa? SKS 1? 18. Cuma 18 SKS? Iya. Oh, nanti. terus? Ya kagok aja dari yang selama mondok itu ketat banget kan. Tiap hari ada schedule-nya, segalanya udah ditertipin masing-masing. Masuk perkuliahan ternyata santai. Sebenarnya daripada disebut santai, lebih ke menguji mawas diri. Oh. Ya balik lagi biasanya terkungkung, dibebas, terserah mau ngapain gitu ya. Oke, nah mata kuliah apa yang paling menantang di semester 1 ini? Paling menantang? Kalkulus? Oh, belum nyentuh situ. Pusing kan? Terus apa? Bahasa pemrograman? Buatku ya logika algoritma sama dasar pemrograman. Kan bisa di AI. Belajar nggak? Aku memang belajar AI, tapi aku berusaha untuk nggak pakai AI itu. Oh gitu? Ya kan itu kan yang benar kan, ya kan fitur kan? Iya. Everything is gonna be gampang sekarang. Gak usah itu, mau bikin apapun bisa pakai AI. Kita masuk ke AI kan? Pasti logikanya kan di AI nih. Iya. Tapi aku berusaha memahami fundamentalnya dulu, biar aku ngerti gitu apa sih yang ditulisin sama AI ini. Aku belajarnya step by step dulu, memang dari dasarnya dulu. Dan inilah hal yang berat buatku. Oh. Apa yang dipelajari bahasa pemrograman sekarang? Bahasa pemrograman sebenarnya ini hal yang dipelajarin sama anak-anak SMK sih. Kayak kita mulai dari Python dulu. Oh, oke. Ya basic Python lah, kayak struktur percabangan, segala macemnya masih basic banget. Di luar jam sekolah nih, di luar jam kuliah, nggak pengen mengembangkan hal-hal lain gitu? Contohnya kayak belajar tentang coding lebih banyak gitu untuk menciptakan sebuah software kecil gitu. Karena kan web juga ya, biasa balik lagi ya tadi ya, biasa ada di tight jadwal yang gila-gilaan, ya kan? Oh jam ini sekarang kan luas nih waktunya kan, bebas, mau tidur jam 2, mau tidur jam 3. Gimana tuh pengembangannya? Kira-kira kedepannya mau gimana nih? Aku sendiri ya sekarang, aku lagi usaha buat belajar sendiri di rumah. Jam kuliahnya tapi normal kan, dari jam 8 sampai? Dari jam 8 sampai ya jam 4-an udah selesai lah. Jam 4 udah selesai. Nah berarti kan Hanif kan ada di Karang Taruna juga nih, di komplek ini. Nah keresahan apa sih sebenarnya yang dihadapi sama teman-teman seumuran Hanif nih? Apa pusing apa atau hal apa sih yang biasanya mereka curhatin gitu? Mereka curhatin ya. Kalau untuk laki-lakinya? Iya, laki-lakinya. Ya gimana ya? Kayak yang ada di internet lah, lelaki tidak bercerita. Saya pribadi jujur
jarang gitu Oh, dapet cerita dari temen cowok karena ya itu tadi bagi kita nih lelaki tidak bercerita tapi tapi bisa aja nih tahu-tahu suatu saat mereka bikin status yang bawaannya kayak orang stres gitu kadang. contohnya apa sih statusnya orang stres? Ya gimana ya, paling banter paling seringnya juga ya masalah cinta-cintaan. Wis. Cintanya kayak apa sih? Ya gimana sih, anak SMP anak SMA romansanya mereka kayak gimana? Cinta monyet. Aduh. Semua generasi kita akan tua dan akan harus digantikan kan dengan generasi baru. Kan nggak mungkin kan kita ngadain 17 Agustusan orang tua mulu. 17 Agustusan orang tua lagi. Harus ada gantinya. Harus ada gantinya kan. Terus bagi zakat fitrah orang tua lagi. Penyembelihan hewan kurban orang tua lagi. Jadi kira-kira gambaran Hanif ini untuk di komplek ini gimana nih? Oke, aku sendiri sih berharap agar ada pendekatan yang lebih lah untuk ke aku sama teman-temanku. Pendekatan apa? Kayak lebih diajak lah. Karena gimana ya, mereka nih udah ada dunianya masing-masing dan mereka nyaman untuk itu. Agak susah memang untuk narik mereka. Kayak ayo, memang mereka harus digiring dulu lah. Dan sampai sekarang aku juga masih mikir gimana caranya biar mereka tuh tertarik untuk ikut kontribusi sama Karang Taruna ini. Iya, maksudnya kan kayak kemarin lah kasusnya 17 Agustusan kan kita udah coba Grab ya. Tapi kan pas dati hari H nanti pas malamnya rame nih. Pas malam wah ada 20 orang. 25 orang ya pagi-pagi pas hari H 17 Agustusan melehoy. Yang datang cuma Hanif lagi, beberapa orang doang kan. Nah itu gimana sih sebenarnya apa yang terjadi, keresahannya apa gitu? Paling nih ya, itu kan ini latar ceritanya tadi pagi tuh ya, pagi sepi. Ya biasalah anak-anak kayak gitu begadang. Begadangnya ngapain sih? Ya main game. Oh. Masalah banget memang. Oh, jadi pagi itu sulit untuk bangun pagi ya? Sulit untuk bangun pagi. Nah, tapi kalau sekolah gimana? Kalau untuk sekolah, ya 17 Agustus itu kan hari libur ya, yang ada di kepala mereka, wah libur nih bisa main game sepuasnya. Nah ya itu, mereka begadang ya karena libur itu. Nah, oke. Terus dari Hanif sendiri nih, gimana sih cara ngajak teman-teman gitu, nge-grab teman-teman supaya mau untuk berpartisipasi walaupun di tengah gempuran yang, aduh mendingan gua tidur aja deh ya kan, mendingan gua ini aja deh, itu gimana gitu? Pertama menurutku, cari apa yang memang bisa membuat mereka tertarik. Cari apa yang membuat mereka tertarik? Kayak ngadain event nih, futsalan. Mereka untuk warga kita kan senangnya futsalan. Nah itu tuh sering-sering mungkin bisa tuh lebih diseringin. Bukannya udah ada ya futsal? Enggak jalan. Oh, nggak jadi? Bukan nggak jadi, memang kadang di hari H-nya ayo futsal, ada aja mereka sibuknya. Sorry gue lagi jalan. Oh, tapi bukan karena kitanya kan, pasti kan bukan, kalian nggak sendiri dong. Coba kira-kira Karang Taruna menurut Hanif apa sih? Karang Taruna pemuda-pemuda yang siap untuk memimpin gitu. Nah, terus sebelum dia itu memimpin, apa yang harus dicari dari jati dirinya dulu? Sifat kepemimpinannya, terus kedewasaannya juga. Gimana cara dapatnya? Mau gimana pun dilatih sih. Tiap orang bisa menua gitu, tapi belum tentu bisa dewasa. Dan gimana caranya kita nge-make sure mereka dewasa secara kepribadiannya sama pikirannya juga. Dengan Karang Taruna ini dijadikan sebagai sebuah wadah atau apa namanya,
sarana pendewasaan mereka. Biar mereka tuh nggak cuma tua secara badan, tapi mereka dewasa secara kepribadiannya dan pemikirannya. Ya, betul. Jadi ketika nanti ada di Karang Taruna, pasti akan ada hal yang menarik yang akan didapat. Misalnya dia sukanya tentang public relation, public hubungan, kayak apa namanya, jadi MC, jadi hal-hal yang lain. Atau Hanif sukanya di dunia informatika, panggung. Ketika 17 Sura ada panggung, ada band, ada mengatur alur, mengatur ini dan Problem lain-lain. solving gitu-gitu. Problem solving. Jadi kitanya akan dapat nih ilmunya nih sebenarnya. Oh ya, gue nih bisa loh ternyata loh. Jadi media itu gratis, tapi itu yang akan dihadapi nanti di masa bekerja, di masa kapanpun. Itu sebenarnya dari Karang Taruna itu dididik banyak orang-orang sukses dari Karang Taruna gitu. Dan itu dididik dari usia SMA lah, sampai kuliah, sampai menikah, dan lain-lain. Oke guys, saya simpulin aja yang dimaksud dengan Hanif tuh mungkin tetap belajar, tetap melihat segala sesuatunya dari sisi yang terang, karena Hanif aja dari seseorang yang biasa jadwalnya tight, padat sekali, sampai jadi turun, jadi dia punya self dirinya tuh harus semangat dan harus ternyata apa yang sudah saya dapat di SMP dan SMA di masa pondok ini berbeda jauh dari apa yang sekarang. Jadi dia tetap harus belajar, adaptif, supaya kita bisa seimbang dan tetap juga dijalanin apa nilai-nilai yang sudah diajarkan di pada SMP dan SMA-nya juga ya. Yang kedua mungkin kalau kita bicara tentang strawberry, Gen Z strawberry-nya mungkin ya dia enggak kayaknya, karena dia ada dididikan dari fase yang jadwalnya tight dan lain-lain. Nanti Kehidupan yang berbeda. Mungkin nanti suatu saat kita akan coba ngobrol lagi dengan orang yang dari sekolah umum beneran, yang mungkin bisa kita gali lebih lanjut mengenai Gen Z-nya dari sisi strawberry. Mungkin itu aja dari saya dan Hanif malam ini. Selamat malam.